Kota Depok kembali ditetapkan sebagai wilayah dengan risiko tinggi penularan virus COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Senin kemarin. Dan Depok melaporkan lebih dari 6.000 kasus COVID-19 sejak awal pandemi Maret lalu. Selama pekan lalu, Depok masuk zona oranye, kebijakan jam malam tidak dicabut dengan berbagai pertimbangan dari gugus tugas COVID-19. Kebijakan jam malam memang diperuntukkan ketika Depok masuk zona merah. Berdasarkan data Senin kemarin, Depok masih menjadi wilayah dengan laporan kasus positif COVID-19 tertinggi di Jawa Barat dan Bodetabek. Ya, Depok tetap menerapkan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas usaha yang dianggap serupa jam malam, dan kebijakan jam malam kembali ditetapkan karena masuk zona merah. Kita langsung bergabung dengan PJS Wali Kota Depok, Bapak Dedi Supandi. Selamat siang Pak Dedi Supandi, salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat. Baik Pak Supandi, kalau melihat dari pembatasan jam malam, ketika melihat analisa kemarin, bagaimana sebenarnya manfaat pembatasan jam malam ini terhadap penekanan pertambahan kasus COVID-19 di Depok? Perlu kami sampaikan bahwa jumlah penduduk Depok itu kan 2.406.000 dengan luas wilayah hanya 200,3 km persegi. Jadi kalau melihat angka COVID di Depok ini memang di bulan Oktober ini cukup naik. Yang sebelumnya kenaikan itu drastis muncul pada bulan Agustus. Ada beberapa hal yang tentunya dalam langkah-langkah ini ada langkah pencegahan dan ada yang kita lakukan adalah langkah-langkah yang merupakan upaya, termasuk juga bagaimana pembatasan sosial yang berskala kampung atau berskala mikro melalui optimalisasi kampung siaga di beberapa RW, sejumlah 238 RW sudah kita tetapkan dalam rangka mencoba melakukan kembali upaya-upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Ya, sejauh apa efektivitas dari pembatasan jam malam atau pembatasan aktivitas sosial di Depok terhadap penekanan pertumbuhan COVID-19 di sana? Kalau melihat pengalaman dari beberapa pekan lalu, ini merupakan hal yang cukup efektif karena di minggu kemarin kita sebetulnya sudah kembali ke oranye dan ada satu kecamatan yang sudah menjadi zona kuning. Namun perlu kami sampaikan bahwa faktor penyebab yang saat ini muncul berbeda pada saat bulan Agustus yang lalu. Di mana kalau bulan Agustus yang lalu terjadi kasus itu dari impor cash. Dari impor cash perkantoran itu cukup tinggi dari kondisi klaster-klaster perkantoran. Nah saat ini kondisi yang terjadi itu adalah dari klaster keluarga. Jadi impor cash, awalnya impor cash dan sudah pada saat impor cash ini masuk menjadi kasus di keluarga, sehingga yang signifikan sekarang ini adalah kasus yang terjadi di keluarga, terutama di beberapa kecamatan, yang kecamatan itu menurut kepadatan penduduknya paling padat di Kota Depok. Sehingga pembatasan jam malam, artinya ada kebijakan aktivitas warga dan kebijakan pembatasan usaha, ini sangat kita perlu lakukan dalam rangka meminimalisir langkah-langkah tersebut. Kami yakin di 2 pekan ke depan ini akan terjadi 14 hari ke depan akan terjadi penurunan kembali dari beberapa kondisi yang telah kita lakukan sebagai upayanya. Ya, jika target penurunan selama 14 hari ke depan dalam pertumbuhan COVID-19, namun kita tidak bisa melupakan bahwa ini zaman liburan, bagaimana ada cuti bersama dan juga libur panjang. Nah, bagaimana Bapak melihat dampak ini terhadap pengaruh penambahan kasus, kemudian aturan apa saja yang perlu dijelaskan kembali kepada publik dengan adanya pembatasan ini? Aturan yang kita lakukan tentunya kami sudah mengeluarkan surat edaran juga tentang antisipasi libur panjang. Itu kita lakukan, bukan berarti pelarangan, tapi antisipasi libur panjang. Pada saat mereka ingin melakukan libur panjang, maka aturan kita pun juga mereka keluar dari beberapa tempat liburan panjang harus melakukan tes daripada tes rapid sendiri. Dan kondisinya itu ada kebijakan yang pembatasan usaha seperti
baik itu di mal, pusat pembelanjaan, itu sampai dengan jam 20.00, dan tentunya untuk resto, rumah makan, kafe, itu dine-nya hanya sampai jam 18. Tapi take away bisa sampai jam 20 malam gitu. Jadi ada take away, ada dine-in. Itu merupakan bagian dari upaya pembatasan yang kita lakukan tentunya, karena langkah-langkah ini menjadi langkah taktis untuk mengulangi zona-zona resiko di wilayah Kota Depok. Baik, Pak Dedi Supandi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Seputar News RCTI dan sekali lagi semoga sehat selalu. PJS Wali Kota Depok, Bapak Dedi Supandi.